sampai Poso, bahkan yang nggak ada di bawah satu yang berada almarhum Munir, itu kan ternyata bahkan sampai kerasan apa yang dituduhkan ke presiden sekarang gitu. Nah itu kan sifat ya terkait dengan Komnas HAM. Hari ini sumber kita juga luar biasa, ada Bang Saudin Asyadian. Saya sebutkan CV-nya biar rekan-rekan minimal memahami. Pertama adalah beliau 2002 sampai 2007 ada di Bakumsu, yaitu lembaga bantuan hukum advokasi rakyat Sumatera Utara. Terus juga koordinator Bakumsu sampai 2011, peneliti lokal lembaga kajian demokrasi dan hak asasi manusia DEMOS 2003, konsultan ilmu dan keadilan United Nations Mission wilayah Asia 2013-2016. Terus banyak sekali sebutnya sampai peneliti di Internet Institute, bahkan di dosen visip Universitas Darmagung sampai sekarang. Jadi itu saya pikir ini pagi yang harus kita mulai dengan provokatif, karena ini narasumber kita juga luar biasa, termasuk komisioner Komisi Hak Asasi Nasional Komnas HAM, yang memang nanti kita terkait dengan antisipasi dan mitigasi potensi konflik khususnya pada pilkada serentak tahun 2024, karena ini pilkada pertama serentak dan wilayah Kota Bekasi penunjang dari metropolitan Jakarta. Jadi ruang-ruang konflik ataupun potensi-potensi yang berbau sara ini juga saya pikir juga terbiasa di Kota Metropolitan. Memang ruang-ruang pendidikan masyarakatnya saya pikir sudah di level berbeda jauh dengan kalau kita bandingkan di Jawa Barat 36 7 kabupaten kota yang memang konteks Kota Bekasi, Depok ini agak spesial untuk kondisi heterogen ataupun dalam menyangkut pilkada ini. Mungkin begitu Bang, untuk sebagai pembuka. Nanti sekarang teman-teman mungkin bisa bertanya tentang segala hal. Mungkin juga masih penasaran dengan Komnas HAM, bisa mumpung aku masih sini, mungkin ada yang masih penasaran terhadap penegakan hak asasi. Dan memang kalau kita sering baca itu apa namanya lebih dekat dengan negara-negara Amerika, isinya adalah hak asasi manusia. Kalau tepat, saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih Pak Joni undangannya dan Bu Ketua juga tadi ya sudah mengingatkan tempat kita ini. Dan terima kasih teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam pertemuan ini. Ya, saya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya izin mungkin 15 menit saja. Di luar 15 menit saya sudah mikir kemana-mana, jadi saya ngomong 15 menit saja. Komnas HAM tadi sudah sedikit dijelaskan. Komnas HAM itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia lembaga negara yang berkantor di ibu kota negara. Dan kami punya kantor perwakilan juga di provinsi. Dan tentu keduanya adalah sesuai Undang-Undang 39 untuk memastikan penghormatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dasar hukumnya banyak ya, ada Undang-Undang 39, ada Undang-Undang 26 dan beberapa undang-undang yang lain. Supaya jangan meluas ya, kita fokus saja. Tadi dia menyebutkan kita bisa ngomong apa saja soal hak asasi manusia, kita fokuskan saja soal apa ya, soal hak sipil dan politik ya, memilih dan dipilih sebagai hak sipil dan politik, dan dalam konteks itu kita masuk di down nanti terkait hal tersebut. Ya, Komnas HAM sebelum itu mungkin saya jelasin juga membentuk tim pemilu. Saya adalah wakil ketuanya Mas Pramono, dulu komisioner KPU yang membawa saya wakil ketua, dan kami sekitar 20-an orang beroperasi untuk melakukan pengamatan situasi pemilu seluruh Indonesia. Ada komisioner yang saya sebut yang dari sini. Nggak ada maksudnya yang perlu saya sebut. Enggak.
kalau ada di antara kita komisioner yang lain. Ya, kami membentuk TPPILO sejak 2023 yang lalu. Kami sudah melakukan pengawasan terkait pemilihan umum yang sudah berlangsung kemarin. Nah, kami sekarang melanjutkan pengawasan terhadap pemilu kada yang akan berlangsung November nanti ya. Saya kira pilkada sudah sangat dekat, tinggal sekitar 60 tambah 20, sekitar 80 hari lagi ya. Dan presiden kita akan ganti sekitar 30 hari lagi. Berdekat juga. Oke. Ya artinya ini momennya agak menarik ya, karena sedang transisi politik. Yang bersamaan juga akan banyak pemilihan di level provinsi dan kabupaten kota. Dalam konteks itu tentu teman-teman yang beroperasi di level kabupaten, kota ini kota Bekasi dan juga kecamatan-kecamatan menjadi sangat penting ya di tengah situasi nasional yang sedang berdinamika. Dan di sisi lain kota Bekasi itu kota satelitnya ibu kota ya, dan artinya apa yang terjadi di pusat ibu kota mungkin sangat dipengaruhi oleh Bekasi juga. Mobilisasi massa dari sini. Soalnya massa dari Bekasi banyak ya, lebih dari 2 juta, artinya satu provinsi. Kalau di luar Jawa itu penduduk satu provinsi. Besar sekali, dan implikasinya terhadap politik nasional saya kira sangat signifikan kota Bekasi ini. Nah, saya ingin fokus dari 5 menit ya, 10 menit lagi. Nah, saya menyiapkan sebuah presentasi. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait nanti terkait beberapa arahan ya, bagaimana mengantisipasi pilkada yang akan datang. Bisa dipercepat sedikit. Nah, kami menyebutkan indikator keberhasilan pilkada nanti adalah berlangsung aman dan lancar sesuai aturan berlaku, partisipasi pemilihan tinggi, dan tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga pemerintah yang ada tetap berjalan lancar baik di pusat maupun daerah. Next, saya kira ini enggak perlu ya. Nah, ini tentu kita perlu antisipasi karena pada pilkada yang lalu banyak sekali catatan ya, catatan dan yang perlu menjadi pembelajaran buat teman-teman penyelenggara di kota ya. Nah, masalah-masalah yang timbul biasanya adalah konflik sosial, kemudian politik uang, dan pelanggaran administrasi, pelanggaran netralitas ASN, kemudian di sisi lain juga adanya korban pada pelaksanaan pilkada ya, ada 41 meninggal, di 42 dirawat inap, 31 dirawat jalan, dan lain seterusnya. Ini perlu menjadi pembelajaran buat kita nanti. Next. Nah, yang perlu diantisipasi juga tambahan informasi lainnya adalah tentu kita tidak menginginkan kerusuhan, tapi harus tetap diantisipasi jika itu terjadi. Dan tentu teman-teman jauh lebih paham antisipasi terhadap PSU ya, karena sengketa pilkada yang mungkin terjadi, yang sudah biasa terjadi pada pemilu kada sebelumnya. Next. Nah, kami mengidentifikasi isu penting pada pilkada 2024 ini antara lain adalah pertama, karena ini memang pertama kalinya dilaksanakan di seluruh Indonesia, sehingga menjadi sesuatu yang baru karena kita belum pernah melakukannya. Jadi kita sedang belajar untuk melaksanakan pemilu kada serentak. Dan kemudian permasalahan DPT ya, daftar pemilih tetap memang akan menjadi problem karena selalu ada dinamika soal DPT karena perbedaan data antara satu kementerian dengan kementerian lain. Nah, kemudian jikalau
ASN dan atau pengawal TNI Polri ikut pilkada. Ini bisa juga menarik gerbong lamanya kira-kira begitu ya. Nah itu yang kita perlu antisipasi terkait netralitas. Apalagi dengan incumbent ya. Kalau incumbent lalu kemudian mencalonkan diri, tentu ikatannya dengan para pejabat-pejabat yang sebelumnya dia angkat masih kuat. Lalu permasalahan distribusi logistik, kondisi geografis dan bencana alam mungkin di sini tidak terlalu signifikan. Permasalahan rekapitulasi suara, PSU dan PHP pilkada. Lalu money politics mungkin itu tidak menjadi urusan kita. Kami juga antisipasi soal daerah ekonomi baru Papua, isu sara, politik identitas, mungkin di sini juga cukup signifikan karena Bekasi ini kan sangat plural. Kemudian residu kemarin mungkin di sini tidak terlalu terasa karena saya lihat 3 calon ini tidak terlalu kontras ya, jadi tersebar di 3 calon partai-partainya. Dan kemudian kerawanan pada proses verifikasi paslon. Ini saya kira ini sedang berjalan saat ini. Next. Nah, potensi kerawanan nanti antara lain adalah isu politik identitas. Kemudian saya coba langsung spesifik mungkin di sini ya, provokasi di medsos karena saya kira Bekasi sangat identik dengan media sosial ya. Makanya banyak sekali yang viral dari Bekasi ini karena memang semua kayaknya memiliki medsos. 100% penduduk yang punya medsos dibanding kabupaten kota di luar Jawa lainnya. Nah, pemasangan baliho perlu atensi juga, penetapan pemesanan dan nanti kemudian netralitas TNI Polri dan ASN termasuk incumbent. Ada incumbent? Ada ya? Artinya kalau incumbent berarti kemungkinan bisa ditrajektori ke belakang relasinya dengan ASN. Next. Nah, saya kira ini kami sudah mendapatkan data sebenarnya dari Bawaslu bahwa sudah ada profiling dan identifikasi kerawanan konflik sosial pada pilkada. Kita sudah mendapatkannya dan sudah ada indeksnya juga, kami sudah menerima datanya dan saya kira itu bisa menjadi acuan bagi Bawaslu ya, untuk melakukan pengawasan nanti di mana kecamatan-kecamatan yang paling rawan di sini. Jadi perlu mobilisasi yang lebih banyak ke daerah itu. Tentu harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya ya, utamanya kepolisian dalam rangka memastikan stabilitas adil saat pelaksanaan pilkada. Next. Nah, kami ingin menyampaikan secara spesifik mungkin terkait isu netralitas ya, karena itu penting di sini. Kami berharap bahwa karena ada tadi disebutkan incumbent, saya kira teman-teman bisa mengarahkan lebih luas sinyalnya ya, signal handphonenya untuk melacak dan memastikan supaya nanti netralitas bisa dipastikan. Satu poin lagi yang saya kira penting saya sampaikan adalah Bawaslu Kota Bekasi penting memastikan hak kelompok-kelompok rentan bisa terpenuhi ya. Seperti apa? Seperti hak disabilitas ya, mohon dipastikan bahwa disabilitas secara khusus mendapat perhatian. Kemudian pekerja rumah tangga, kemudian tahanan ya, baik ada lapas di sini kan, selain lapas rutan juga ya, mohon diperhatikan kepastian mereka mendapatkan haknya. Kemudian pekerja di rumah sakit, pemilih pemula juga penting supaya mereka dipastikan juga mendapatkan hak pilihnya, hak memilih ya. Nah, saya kira banyak kelompok-kelompok rentan yang memerlukan perhatian di Bekasi. Salah satunya karena ini daerah industri, kemungkinan banyak pekerja di kantong-kantong industri yang akan kehilangan
pemiliknya. Bagaimana mengantisipasinya? Saya kira teman-teman perlu dari awal sekarang untuk memastikan dan mengidentifikasi kantong-kantong industri, ya, supaya mereka mendapatkan hak pilihnya, dan juga sebaliknya, karena pada umumnya kantong-kantong industri ini kemungkinan KTP-nya juga bukan Bekasi. Nah, itu juga sebaliknya jangan menyalahgunakan keberadaannya di sini menjadi ikut dalam pemilihan, misalnya begitu. Jadi itu seperti dua mata pisau. Di satu sisi memang mereka mungkin tidak terlalu intens peduli dengan pemilu karena urusan pekerjaan di perusahaan masing-masing, dan atau mungkin perusahaannya memberikan bonus kalau dia kerja pada hari pencoblosan misalnya. Saya kira memang mereka Bawaslu Kota Bekasi mohon dihubungi semua, atau perlu dibuat pertemuan khusus atau Zoom dengan seluruh pemilik perusahaan untuk memberikan himbauan bahwa pada hari pencoblosan harus pilih bukan. Dipanggil aja semua direktur perusahaan itu, dikasih tahu bahwa nanti harus libur dan tidak boleh ada sanksi. Kalau ada yang memilih misalnya, justru yang bekerja perlu diperhatikan Bawaslu apa jenis sanksi pada perusahaan yang misalnya mempekerjakan orang yang seharusnya ikut pemilihan pilkada nanti pada 27 November. Saya kira mohon teman-teman di Bawaslu memperhatikan secara khusus untuk memastikan hak-hak kelompok-kelompok tadi bisa terpenuhi pada pilkada yang akan datang. Terima kasih banyak, 15 menit. Saya berharap kita sudah selesai jam 11, kan saya harus ke buru-buru. Ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Abang. Pengalaman kita di lapangan ini yang terkait ini paling belum dibahas itu terkait pensiunan TNI Polri. Beberapa di lapangan itu mereka syarat untuk di KPU itu mereka harus mengupload bukti pensiun untuk mendapatkan hak pilih terdaftar di DPT itu. Nah, rata-rata nggak mau untuk diupload pensiunnya. Apakah mungkin itu karena dia pengen diatur masih aktif atau alasan kerahasiaan data atau apa, kurang tahu. Sebenarnya Pantawi itu nyerah gitu. Di sisi lain ada penggunaan juga nanti pas hari mereka pengen ngobros karena merasa udah pensiun. Nah itu juga harapan juga karena mereka oknumnya dianggap kuat kan gitu. Karena itu kedua terkait perusahaan ini jelas menghilangkan hak pilih adalah pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua ada Bukis dari Bekasi. Apa ini menyatakan tentang pemilihan pilih. Lalu bagaimana tentang hak kami sebagai penyelenggara, baik hak untuk kesehatan maupun hak perlindungan sebagai penyelenggara dan sebagai manusia atau masyarakat Indonesia. Karena itu juga hari ini negara tidak hadir pada kami. BPJS Kesehatan tidak dibina, kemudian intimidasi seperti yang pernah dikatakan Pak Budia kita pernah terima gitu. Lalu sampai mana batasan yang harus kami lakukan atau apa yang harus negara melalui Bawaslu Kota Bekasi disediakan kepada kami. Contoh di Bekasi Barat saja, PPS kami kemarin satu orang yang meninggal. Memang karena kalau segala macam. Tapi Pak PRD kan kita juga kalau kata lagu zaman dahulu itu jadi kita jadi waktu itu terkait dengan hak BPJS Kesehatan dan sebagainya. Terima kasih. Oke, satu lagi bagus ini. Mungkin kami akan langsung terkait dengan slide, judul slide tadi ya. Judulnya slide salah satunya adalah terkait dengan mitigasi terhadap konflik sosial pada pelaksanaan pemilu kada 2024. Yang ingin kami tanyakan, jika terjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat pada saat pelaksanaan Pilkada 2024, apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM terhadap para pelaku tersebut maupun korban? Karena sejauh yang saya tahu bahwa undang-undang yang
menjadi legal standingnya Komnas HAM itu adalah hampir mirip dengan ius constituendo. Jadi yang kita harapkan di masa yang akan datang. Karena banyak ada kasus, jujur Pak Komisioner, banyak ada kasus sampai melaporkan Komnas HAM dan kasus ini real. Komnas HAM waktu itu dibidani oleh komisioner bidang mediasi. Dan outputnya tidak ada apa terkait dengan rumah terdiri hotel. Kami bersifat beberapa kali. Outputnya itu Komnas HAM menyerahkan ke ranah hukum. Nah, artinya apa yang bisa kami peroleh ketika kami mengacu ke Komnas HAM? Masalahnya permasalahan ini benar terjadi. Kita mengacu ke lembaga negara, outputnya diterima ke lembaga negara yang lainnya. Kita kembali ke konflik. Ketika terjadi konflik sosial, apa yang bisa dilakukan oleh output yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap korban maupun pada pelakunya? Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dina. Itu diatur oleh utamanya 2 undang-undang, tapi di beberapa undang-undang kita disebut ya terkait kerusuhan, terkait tindak pidana kekerasan seksual, terkait diskriminasi ras dan etnis. Ada 4-5 undang-undang juga. Nah, Undang-Undang 39 itu secara khusus ada 4 kewenangan ya. Tadi mungkin satu fungsi yang masuk dalam kasus itu adalah namanya fungsi mediasi ya. Fungsi mediasi adalah fungsi ketiga dari 4 fungsi dalam Undang-Undang 39. Memang dalam undang-undang itu disebut jika mediasi gagal, artinya para pihak tidak mau dimediasi Komnas HAM, maka akan didelegasikan ke lembaga lain ya. Tetapi tidak semua begitu. Banyak kasus yang mau dimediasi dan selesai, misalnya ganti rugi, misalnya soal PHK, dan banyak kasus yang dimediasi Komnas HAM yang berakhir dengan happy ending ya. Tapi ada yang dengan tidak happy ending. Nah, mungkin itu salah satunya. Tetapi saya harus sampaikan fungsi Komnas HAM ada fungsi yang lain namanya fungsi penegakan. Dan mungkin itu tidak masuk ke sana. Penegakan itu adalah jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia, itu bisa dilanjutkan ke proses penyelidikan di Komnas HAM. Nah, penyelidikan itu bisa pro justisia dan itu bisa verifikasi hukum kepada para pihak. Jadi tergantung memang jalur apa yang dipakai. Kalau jalurnya mediasi, dalam undang-undang itu disebutkan kalau mediasi gagal maka memang diserahkan ke pihak yang lain. Nah, berarti ada fungsi lain yang saya sebutkan tadi. Nah, ada fungsi yang jauh lebih keras sebenarnya dari Komnas HAM. Dalam Undang-Undang 26 disebutkan Komnas HAM juga menangani pelanggaran HAM, khususnya yang berat. Yang berat itu Pak, itu pro justisia dan itu bisa 20 tahun penjara juga sampai hukuman mati kalau terbukti. Nah, di Undang-Undang itu diatur terkait pengadilan HAM. Jadi ada fungsi kerasnya juga, tapi ada fungsi soft ya. Fungsi kerasnya utamanya ada dalam Undang-Undang 6, tapi softnya itu Undang-Undang 9. Biasanya memang kasus tanah, kalau di kasus tanah itu kita upayakan dengan melakukan koordinasi dengan sektor-sektor yang terkait dengan masalah itu. Misalnya kalau itu urusannya konflik tanah, lalu kita memanggil KTR BPN gitu. Kalau itu kasusnya kehutanan, kita memanggil KLHK, lalu kita minta untuk diselesaikan. Nah, kembali ke pemilu. Maaf Pak ya, mungkin tidak memuaskan, tapi kita mungkin bisa bicarakan di tempat yang lain. Demokrasi kita ini, saya kembali ke hal yang mungkin ada gradual. Demokrasi kita ini sangat ditentukan oleh pemilu dan
kualitas demokrasi kita akan sangat ditentukan oleh kualitas pemilu kita. Oleh karena itu kita punya mandat moral untuk memastikan nanti pilkada ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik di daerah. Karena kuncinya adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang baik. Saya mungkin lebih tepat menggunakan kata imparsial daripada netral. Ya. Netral ini kan sebenarnya nggak kesana, mungkin tidak terlalu. Imparsial itu mungkin lebih tepat. Imparsial itu artinya beda dengan netral. Harus berpihak kepada konstitusi dan mandat-mandat konstitusi. Harus berpihak kepada keadilan. Nah di situ letak di mana nilai kita bekerja, kan gitu. Nilai itu adalah paling tinggi, ya. Nilai yang mau kita perjuangkan apa? Kalau soal caranya itu lebih di bawahnya. Tapi yang paling penting nilai itu. Yang kita mau perjuangkan kan Indonesia yang lebih baik, demokrasi yang lebih baik, dan pemimpin yang baik. Gitu. Jadi dalam konteks itulah ada semangat para penyelenggara untuk bekerja. Jadi bukan bekerja hanya untuk bekerja itu sendiri, tapi karena nilai yang mau diperjuangkan, nilainya adalah sesuatu yang baik. Nah, saya kira hal teknis misalnya soal penyelenggara, kami menganggap penyelenggara ini bagian dari pejuang HAM. Jadi teman-teman yang bekerja, apalagi yang di level kecamatan, menurut kami itu pejuang-pejuang asasi. Karena memastikan orang bisa memilih hak pilihnya dengan baik, tanpa ancaman, tanpa intimidasi, itu pekerjaan pejuang asasi. Dan dengan honorer kecil, kan? Jadi kita berharap memang akan ada lebih baik, ya, akan ada regenerasi yang lebih baik. Dan tadi ditanya terkait asuransi, itu salah satu rekomendasi kami kepada Bawaslu Pusat, ya. Kita ingin memang semua penyelenggara ini dipastikan punya asuransi, ya, supaya tidak kelimpungan kalau terjadi. Kita memang tidak mengharapkan terjadi sakit atau meninggal seperti 5 tahun lalu, tapi nggak kelimpungan kalau itu terjadi. Kita mesti kumpulin uang kali, ya kan? Aduh, si Anu ini begini, kita harus kumpulin uang, ya, pusing tadi. Gitu. Jadi mestinya kita menjawabi oleh negara dengan cara mempersiapkan asuransi yang terencana dan baik. Di beberapa tempat yang lain itu bekerja sama dengan Pemda, ya, Pemdanya. Jadi bukan hanya mengharapkan memang dari pendanaan dari pusat itu. Nah itu mungkin perlu, kalau menurut saya strateginya perlu dipikirkan oleh komisioner, ya. Nah saya kira kerjasamanya dengan siapa bisa dibicarakan, tetapi cara pendanaannya itu yang bermasalah. Kita bisa bicara apa aja yang akan diajak kerjasama, tetapi kalau dananya dari, nah jadi harus dipastikan dulu ada sumber uangnya, gitu. Nah, supaya nanti bisa mendanai asuransi yang sudah direncanakan itu. Nah kami kan memang tugas kami untuk menyampaikan itu. Kalau soal anggaran ya itu urusan negara, ya. Tapi kami memang sudah merekomendasikan supaya asuransi itu disediakan oleh negara kepada seluruh penyelenggara dari pusat sampai terendah, supaya nanti kalau terjadi sesuatu bisa diantisipasi dengan tidak terburu-buru, gitu, supaya kesehatan dan lain sebagainya bisa terpenuhi. Dan Gakumdu saya kira harus diaktifkan. Gakumdu di situ ada polisi, Polresta, dan pihak-pihak lain. Utamanya nanti dalam antisipasi konflik, saya kira Bawaslu ini kan terbatas, ya, dalam artian masinerinya, gitu, ya. Kan polisi yang memiliki segalanya. Jadi harus sering-sering juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian supaya nanti bisa melakukan identifikasi terhadap potensi-potensi konflik. Jadi
komisioner harus banyak koordinasi dengan kepolisian sehingga bisa mengantisipasi nanti kemungkinan konflik pikiran. Saya kira itu Bapak Ibu persis jam 11. Minta maaf saya harus jalan nih, harus saya tutup acaranya. Saya tadi berlibur ke sini, mumpung Jakarta dekat dengan Bekasi, jadi saya menyempatkan diri. Jika ada waktu Bapak Ibu untuk datang ke Komnas HAM, silakan kita bisa ngobrol-ngobrol di ruangan saya juga di Jalan Natural Hari di dekat stasiun Sudirman, sekitar 800 meter dari stasiun bisa jalan kaki. Terima kasih ya. Jadi izin Bapak Ibu, saya harus pergi dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat undangannya, Bu Doni Sitorus dan teman-teman komisioner lainnya. Sukses nanti buat pilkadanya dan teman-teman sehat-sehat. Terpilih nanti pemimpin terbaik di Kota Bekasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sobit. Saya luar biasa. Mungkin nanti mau mampir ke sana Bang Husin. Kalau ada privilegasi. Karena memang ibaratnya sebuah meja, jadi pemilihan atau pilkada ini adalah banyak akhirnya. Pak, salah satunya selain juga penyelenggara, para pemilih juga peserta pemilu, ada juga namanya kaki adalah pengawasan publik. Pengawasan publik ini kan juga membutuhkan perlindungan oleh negara yang mungkin dalam konteks gesekan politik nanti kita bisa teman-teman publik bisa berlindung di Komnas HAM terkait dengan beberapa kekerasan, intimidasi, pemaksaan terhadap segala bentuk kepentingan di sini juga kondisinya memanas di ruang politik demokrasi. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.